Walaupun tak dapat. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120, bersama dengan kami dalam program Refleksi. Sahabatku, sampai dengan pukul 9 malam di hari ini sahabatku, kami akan menemani sahabat seperti biasa di setiap hari Selasa dengan obrolan yang luar biasa, dan pastinya akan ada materi yang membawa berkat bagi jiwa, dan ada pesan Tuhan dan pembelajaran dalam sikap kehidupan kita sebagai manusia yang bersama-sama akan kita ulas dan bahas bersama dengan narasumber kita di malam hari ini. Tapi Rio ingatkan dulu untuk sahabatku, di malam hari ini sahabat bisa beratensi melalui pertanyaan di 0816654532. Sekali lagi di 0816654532 untuk atensi pertanyaan sahabat ataupun sahabat yang mau berkonseling di malam hari ini bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dalam program Refleksi. Ya sahabatku, dimanapun berada di 107.8 maupun dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya, di setiap kepulauan di Indonesia, bahkan sahabatku dari negara lainnya yang mengikuti dan mendengarkan di hari ini bersama dengan kami dalam program Refleksi, selamat bergabung dan kiranya sehat selalu atas kita semua. Bapak Yahweh yang memberkati. Ya baiklah sahabatku, dalam kesempatan berbahagia di kesempatan malam hari ini sudah bersama dengan kita semua di studio bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom alaikum, selamat malam dan Alaika shalom Rio, alaika shalom sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Kabarnya haleluya, dahsyat, luar biasa. Yes. Wow. Haleluya, dahsyat ya. Begitu juga sahabat yang ada di rumah pasti dalam keadaan sehat dan luar biasa ya. Seperti Dedi juga di studio bersama dengan saya, yaitu bersama dengan Rio di malam hari ini kita semua sehat dan luar biasa. Dan seperti flyer yang sudah kita bagikan nih Dedi, kita akan berbicara tentang apa nih Ded? Pada saat ini saya akan berbicara dengan judul mengalah bukan kalah. Baik, mengalah bukan kalah. Iya. Berbicara tentang sikap kita apa gimana? Ya, itu termasuk salah satu di antara gaya komunikasi juga sebetulnya. Baik. Iya. Dan pasti di malam hari ini iya, kita ada akan bahas secara tuntas ya, Dad. Betul. Yes. Iya. Ya, dan pastinya sahabatku, kami ingatkan sahabat di malam hari ini, atensi sahabat di 0816654532 dalam pertanyaan kami tunggu. Dan sahabatku, jangan lupa siaran di malam hari ini dapat sahabat simak kembali atau menonton kembali nanti di channel YouTube Yakub Sulistyo. Sekali lagi di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama. Ya sahabatku, mengalah bukan kalah bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA di malam hari ini. Mungkin ya tidak berlama-lama lagi sahabatku, kita langsung saja akan masuk pada sesi yang pertama di malam hari ini. Silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, pada malam hari ini saya membicarakan tentang mengalah bukan kalah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini merupakan salah satu bagian dari komunikasi antar sesama. Oleh karena itu, supaya lebih jelas, maka saya akan menyamakan persepsi terlebih dahulu, apa itu mengalah dan apa itu kalah. Nah, saya ambil berdasarkan etimologi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengalah itu dua hal. Yang pertama, tidak mau mempertahankan haknya maupun pendiriannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sengaja kalah atau pura-pura kalah. Ini adalah arti mengalah. Kemudian arti dari kalah itu sendiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki empat makna. Yang pertama, tidak menang atau dalam keadaan tidak menang, baik dalam perkelahian, perang, pertandingan, pemilihan dan sebagainya, dapat diungguli lawan. Yang kedua, arti daripada kalah adalah kehilangan atau merugi karena tidak menang. Yang ketiga, tidak lulus
Tentu yang dimaksud adalah dalam hal ujian. Yang keempat, tidak menyamai atau kurang dari, tidak sebesar atau tidak sekuat. Jadi kesimpulannya, memang mengalah itu bukan atau beda dengan kalah. Yang menjadi pertanyaan yang selama ini ada adalah, kenapa ada orang yang tidak mau mengalah? Ya, ini satu realitas nih Rio. Banyak orang tidak mau mengalah gitu. Betul. Nah, kenapa ada orang yang tidak mau mengalah? Karena dianggap mengalah itu sama dengan kalah. Itulah sebabnya maka judul pembahasan pada saat ini langsung to the point kepada duduk permasalahannya, yaitu mengalah bukan kalah. Karena memang mengalah itu beda dengan kalah. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, sekarang untuk apa sih kok kita perlu mengalah? Nah, ini kan ada orang yang tidak mau mengalah. Ya. Nah, sekarang untuk apa kita harus mengalah? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah agar rencananya terrealisasi. Ini juga bisa menggunakan gaya mengalah begitu. Contoh di dalam kitab suci adalah Yesua mengalah agar nubuatan kitab para nabi dapat tergenapi. Nah, di dalam kitab Matius 26 ayat 50 sampai 53 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, namun Yesua berkata kepadanya, "Teman, untuk apa kamu di sini?" Kemudian seraya menghampiri, mereka menjatuhkan tangan kepada Yesua dan menangkap dia. Dan tampaklah seseorang dari mereka yang bersama Yesua menghunus pedangnya seraya merentangkan tangan, dan sambil menyerang seorang hamba imam besar, ia menebas telinganya. Kemudian berkatalah Yesua kepadanya, "Kembalikanlah pedangmu ke sarungnya, sebab semua orang yang menggunakan pedang, mereka akan binasa oleh pedang. Atau kamu mengira bahwa aku tidak berkuasa sekarang juga untuk meminta Bapakku, dan dia akan menghadirkan bagiku lebih dari 12 pasukan malaikat?" Simon Kepa menghunus pedang dan memotong daun telinga Malkus, karena Kepa berpikir atau mengira bahwa ketika Yesua ditangkap itu berarti Yesua kalah. Padahal Yesua bisa saja tadi di ayat-ayat yang sudah dibacakan dikatakan bahwa, atau kamu mengira bahwa aku tidak berkuasa sekarang juga untuk meminta Bapakku, dan dia akan menghadirkan bagiku lebih dari 12 pasukan malaikat. Artinya Yesua itu punya kuasa, punya otoritas untuk bebas dari kalah begitu. Tetapi Yesua memang tidak kalah, dia mengalah gitu. Nah, Simon Kepa menghunus pedangnya, memotong daun telinga Malkus karena dianggapnya Yesua kalah. Padahal kan nubuatan kitab menyatakan bahwa Yesua harus dianiaya hingga mati dan bangkit kembali sehingga dia baru bisa disebut sebagai Mesias. Dan kalau kita membaca di dalam kitab suci, wah banyak sekali ayat-ayatnya yang menyatakan tentang masalah ini. Tetapi saya akan ungkapkan satu saja. Misalkan di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, "Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia, seorang yang penuh penderitaan dan yang dikenal berpenyakitan, dan seperti yang menyembunyikan wajahnya dari dirinya, dia direndahkan dan kita tidak mengindahkannya. Sesungguhnya dia telah menanggung penyakit dan penderitaan kita. Dia telah memikulnya, tetapi kita menganggap dia kena kutuk, dihajar dan didera Elohim. Namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya, dan melalui bilurnya dia telah menjadi kesembuhan bagi kita." Ini ayat adalah menubuatkan tentang penderitaan Yesua. Dan ketika Yesua ditangkap, tentu saja ini memang sudah harus dilewati begitu. Tetapi bagi Kepa yang berpandangan berbeda,
dia langsung mencabut pedangnya. Maklum karena dia dari kaum Sikari, ya, gerombolan preman yang bertobat, sehingga kemana-mana dia bawa pedang. Maka dipotonglah daun telinga Malkus. Kenapa? Karena bagi Kepa, ketika Yesua ditangkap, dia tidak bisa terima, Rio. Karena berarti kan ini merupakan satu kekalahan. Makanya dia mengeluarkan pedangnya. Padahal Yesua memang sengaja membiarkan dirinya ditangkap agar nubuatan kita para nabi tergenapi. Tadi kan Yesua katakan, memangnya aku nggak bisa minta tolong Bapa. Iya, betul. Bahkan malaikat, nggak usah seperti itu. Yesua mengucapkan saja sudah selesai kok. Ya, itu yang pertama. Jadi kenapa orang mengalah? Itu biasanya agar rencananya terrealisasi. Bagi orang yang mengalah itu tentu saja, ya. Yang kedua, agar meredakan emosi orang. Di dalam kitab Amsal 15 ayat yang ke-1 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, jawaban yang lembut meredakan murka, tetapi perkataan yang menyakitkan membangkitkan amarah. Kenapa ada ayat seperti ini? Karena orang yang murka merasa bangga mampu mengalahkan orang. Padahal kalau kita lihat dalam dunia supranatural, itu merupakan kekalahan dan membuktikan jiwanya belum terbentuk, Rio. Yes, betul. Jadi saya sendiri kan ya diberi karunia Tuhan untuk bisa melihat dalam dunia supranatural. Dan dalam dunia supranatural memang orang yang tidak mau mengalah ini sebetulnya adalah orang yang kalah. Membuktikan kalau jiwanya memang belum terbentuk. Hanya orang yang jiwanya sudah terbentuklah yang bisa mengalah. Yes. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, tidak mengikuti nafsu setan yang menyebabkan seseorang terseret ke lembah dosa yang tanpa disadarinya. Karena saat tidak mau mengalah, ada kebanggaan ego, kesombongan, sehingga merupakan akibat yang ditimbulkannya gara-gara tidak mau mengalah. Jadi akibat kebanggaan, ego, kesombongan ini melupakan akibat yang ditimbulkannya gara-gara tidak mau mengalah. Padahal orang yang tidak mau mengalah itu akibatnya sangat besar sekali. Ya, ada banyak contoh-contohnya. Tetapi saya tidak bisa mengungkapkan satu persatu di sini supaya lebih singkat saja. Ya. Kemudian yang keempat, agar komunikasi bisa tetap berjalan. Tadi saya katakan bahwa mengalah itu merupakan bagian dari komunikasi, ya. Jadi ada orang perlu mengalah agar komunikasi bisa tetap berjalan. Karena dalam kehidupan manusia berkomunikasi itu ada tiga tipe orang yang berkomunikasi. Yang pertama adalah tipe agresif, yang kedua tipe pasif, yang ketiga tipe asertif. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, saya akan bahas sedikit saja. Yang pertama adalah agresif. Orang dengan tipe ini biasanya ingin menang sendiri, Rio. Ya, dan punya kecenderungan menghakimi orang lain dan sering memotong atau mendenominasi perkataan atau percakapan. Orang dengan tipe komunikasi agresif akan sulit untuk memperoleh input atau masukan dari orang lain. Dan ini biasanya kalau orang yang punya tipe kolerik. Jadi kalau diberi input itu terasa seperti direndahkan. Atau kalau meminta maaf itu merupakan sesuatu yang merugikan diri sendiri. Ya, itu tipe agresif. Ada orang yang berkomunikasi dengan tipe pasif. Orang dengan tipe ini ditandai dengan gaya komunikasinya yang lebih banyak diam dan cenderung mudah menerima pendapat orang lain. Nah, tipe komunikator yang seperti ini akan sulit mengutarakan pendapat dan memberikan input atau masukan kepada orang lain. Dan biasanya orang yang pasif ini karena dinominasi dari jabatan. Ya, kalau orang yang jabatannya lebih rendah mau dibentak-bentak ya, walaupun dia agresif tetap saja memposisikan dirinya jadi pasif gitu. Karena kalau enggak ya pasti dia akan dipecat atau mengalami permasalahan dengan pimpinannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah asertif. Tipe asertif adalah perpaduan yang pas antara gaya komunikator agresif dan pasif.
Nah, ciri orang dengan tipe komunikasi asertif adalah percaya diri dan selalu mencari win-win solution. Nah, ini orang yang sangat gampang untuk mengalah ini ya, karena dia selalu ambil win-win solution. Nah, karena itu orang dengan tipe komunikasi asertif lebih mudah menyampaikan pendapat kepada orang lain dan mengakui pendapat orang lain bila memang dirasa lebih baik. Nah, komunikator asertif juga mempunyai ciri proaktif dan ekspresif dalam menyampaikan pendapat. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari tipe gaya agresif tadi, mengalah pun bisa dilakukan oleh orang dengan gaya agresif jika orangnya memiliki wawasan, ya, memiliki pengetahuan. Jadi dia bisa mengalah walaupun dia tipe agresif. Kemudian khususnya sudah lahir baru. Nah, orang kalau sudah lahir baru kan merasa bahwa dirinya itu sudah bukan miliknya lagi, Rio, tetapi miliknya Tuhan. Jadi ya lebih banyak kalau misalkan dilecehkan, ya orang itu tidak melecehkan saya, orang itu melecehkan Tuhan. Ya, seperti saya misalkan kalau membaca komen-komen video saya di YouTube, wah, orang itu bukan hanya membuli, tetapi juga sudah menyerang pribadi. Ya, tapi saya seringkali katakan saya tidak terpengaruh tuh 0,0000001% pun tidak tuh sama sekali. Kenapa? Karena bagi saya kamu menghina saya berarti kamu menghina Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamasiah Ruach Kodes. Karena apa yang saya beritakan adalah kebenaran firman. Iya, betul. Jadi ngapain saya pusing? Ya, artinya saya tidak perlu membela. Tuhan tidak perlu dibela. Karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia mampu membela dirinya sendiri. Nah, kemudian hal berikut, mengalah yang dipakai tadi kan ada yang pertama tadi, mengalah yang dipakai agar rencananya terrealisasi, ya toh. Nah, mengalah yang dipakai agar rencana terrealisasi bisa dipakai untuk membangkitkan dan bisa dipakai untuk meruntuhkan orang. Nah, contohnya apa? Nanti kita akan bahas di sesi yang kedua. Siap, terima kasih, Dad. Ini sangat Dad, menarik sekali. Ya, seperti tadi waktu Dedi bilang bahwa banyak orang komentar di sosial media. Padahal itu kebenaran yang disampaikan pun orang masih berkomentar buruk akan sebuah kebenaran itu. Ada orang yang mengatakan YHWH nggak berbunyi. Ngawur Pendeta Yakub Sulistyo katanya. Lah, lihat saja videonya belum sudah komentar ndak bisa. Lah kan lucu gitu loh. Nah, itulah. Ya. Oke, itu orang yang tidak mengalah dan bukan dan tidak mau kalah. Ya, ndak mau ngalah sih ndak masalah juga bagi saya. Ndak mau kalah juga ndak apa-apa. Tapi lihat dulu gitu loh. Isinya dulu dilihat. Jadi jangan nggak ada isinya kok komen. Ini artinya membenarkan diri sendiri tanpa dasar. Betul. Kalau saya itu justru mempermalukan diri sendiri loh. Ya, apa yang dikomen itu sudah ada di materinya kok. Jadi sama saja dengan menunjukkan kebodohan dirinya. Jadi bagi saya nggak masalah. Ada yang mengatakan Yahweh itu sufiknya apa, kemudian grammarnya apa. Loh, ini kan nama, masa nama ada grammar, ada sufiks, ada segala macam. Ini artinya apa? Nama dijadikan bahasa. Betul. Atau ingin menunjukkan kalau dirinya hebat berbahasa Ibrani. Ya nggak apa-apa juga sih. Nah, itu tadi disampaikan agar komunikasi bisa tetap berjalan. Itu tadi kan agresif, tapi agresif yang apa dulu gitu kan? Harus mempunyai dasar, wawasannya harus luas. Jadi dia dengan agresifnya itu ada hal yang benar-benar dia sampaikan dan itu bisa diterima. Iya. Jadi gini, Rio, kalau saya setiap kali orang mengcounter, saya counter balik dan orang itu kalah, saya merasa bahwa hatinya akan semakin keras, begitu. Betul. Terbukti ada banyak pendeta yang dulu membuli saya, yang mengatakan Yahweh itu tidak bisa bunyi, itu bisa bunyi Yahweh, Yuhu, Yahweh, Yuweh. Nah, sekarang sudah menyebut-nyebut nama Yahweh, walaupun Allahnya masih disebut-sebut juga. Betul. It's okay, no problem, pelan-pelan. Yang penting
dia jadi tidak menolak. Tapi kalau dulu saya counter habis, saya ajak adu argumentasi sampai keok KO misalkan, ya dia akan pahit hati. Betul. Hatinya luka. Begitu, Rio. Siap, terima kasih, Det. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya nanti tentang yang tadi bahwa agar rencananya terrealisasi, mengalah yang mengalah. dipakai agar rencana terrealisasi. Kan kita bahas di sesi yang kedua. Oleh karena itu sahabatku, jangan kemana-mana di malam hari ini. Bagi sahabat yang mau bertanya, silakan langsung di 0816654532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat. Bagi sahabat di kota Ambarawa maupun dari luar kota, bahkan yang dari luar negeri yang mau bergabung, silakan langsung saya di malam hari ini. Kita akan kembali. Jangan kemana-mana selepas lagu berikut ini. Sungguh besar oh Tuhan, kasih-Mu padaku. Kau benarkan aku, Kau layakkan aku, Kau sucikan aku dari dosa-dosaku. Darah-Mu tercurah untuk menebus aku dari dosaku. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Ku hanya memiliki puji, sembah dan syukur. Bertahtalah Tuhan di atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Datang dari dalam surga, Engkaulah Elohim yang layak disembah, Yesus. Atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Kau
Terima kasih ku ucapkan padamu Tuhan Yesua, untuk semua yang telah kau beri. Betapa besar kasih-Mu. Baiklah sahabatku, selamat bergabung kembali bersama dengan kami di malam hari ini dengan judul Mengalah Bukan Kalah bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Sahabatku, di malam hari ini kalau sesi pertama sudah kita lewati. Nah, bagi sahabat yang mau beratensi dalam pertanyaan di malam hari ini silakan 0816654532 untuk atensi pertanyaan sahabat, ataupun sahabat mau konseling ya di malam hari ini, silakan langsung saja. Dan bagi sahabat yang tidak mau namanya disebutkan, kita akan keep namanya dan kita akan tetap membacakan pertanyaan sahabat. Dan sahabatku, siaran di malam hari ini dapat sahabat simak kembali atau menonton di channel YouTube Yakub Sulistyo. Ya baik, Dedi, silakan langsung saja kita masuk pada sesi yang kedua di malam hari ini. Silakan, Ded. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, untuk masuk sesi yang kedua yang saya sudah singgung tadi, yaitu mengalah yang dipakai agar rencana terrealisasi. Ini bisa dipakai untuk membangkitkan dan bisa untuk meruntuhkan. Nah, yang pertama adalah mengalah yang dipakai agar rencana terrealisasi, yang bisa dipakai untuk membangkitkan semangat seseorang. Misalkan memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjadi juara. Padahal kalau dikalahkan ya bisa, ya. Karena melihat semangatnya yang menyala-nyala, tetapi karena ada kekurangan dalam dirinya, maka dengan memberinya kesempatan kepadanya untuk menang, ini sama saja dengan memberikan semangat, membangkitkan semangat kehidupannya untuk memiliki pengharapan yang lebih besar. Ini sering muncul di YouTube, ya, ada anak cacat ikut perlombaan, dia seharusnya juara kedua, tetapi karena yang juara satu ini ingin memberikan semangat, maka dia rela untuk mengalah, sehingga yang juara dua ini menjadi juara satu dan dia merasa sangat semangatnya itu semakin menyala-nyala. Padahal karena yang juara satunya ini mengalah, begitu. Jadi ini mengalah yang dipakai agar rencana terrealisasi. Tentu saja orang yang ini mempunyai rencana untuk membangkitkan semangat seseorang. Tetapi di sisi lain, mengalah juga bisa dipakai untuk meruntuhkan. Misalkan dalam sebuah pertandingan, katakanlah yang sering terjadi adalah pertandingan sepak bola, adanya suap kepada yang lebih kuat agar kalah. Tentu yang dimaksud adalah diminta untuk mengalah agar dapat meruntuhkan lawannya yang seharusnya kalah menjadi menang. Tetapi sebenarnya justru kemenangan yang didapat merupakan kemenangan semu yang tidak bisa dibanggakan, dan biasanya ada unsur judi. Jadi yang ada orang berjudi besar-besaran. Nah, taruhannya yang seharusnya juara dibuat mengalah supaya taruhan itu dimenangkan oleh orang yang berpihak kepada yang nomor 2, begitu. Nah, Yesua mengalah rela disalib untuk menyelamatkan manusia. Yesua bukan hanya mampu memerintahkan para malaikat untuk membela seperti yang ada di kitab Matius pasal 26 ayat 53 tadi, yang di dalam Indonesian Literal Translation dikatakan, atau kamu mengira bahwa aku tidak berkuasa sekarang juga untuk meminta Bapakku, dan dia akan menghadirkan bagiku lebih dari 12 pasukan malaikat. Saya katakan bahkan ucapan Yesua sendiri sudah mampu menyelesaikan semua permasalahan yang secara jasmani tidak enak. Pohon ara saja ketika dikatakan mulai sekarang kamu tidak akan menghasilkan buahnya lagi, itu langsung mati kering sampai ke akar-akarnya. Dan itu tertulis dalam kitab Markus pasal 11 ayat 20-21. Saya akan bacakan dari Indonesian Literal Translation yang berbunyi, dan ketika lewat pada pagi hari, mereka melihat pohon ara yang telah dijadikan kering seakar-akarnya.
Dan ketika teringat, Kepa berkata kepadanya, Rabi, lihatlah, pohon ara yang telah engkau kutuk, ia telah menjadi kering. Nah, justru dengan mengalah, itu menunjukkan kemampuannya mengendalikan diri sendiri atau mengalahkan diri sendiri. Kita seringkali mendengar ada orang mengatakan musuh yang paling berat adalah dirinya sendiri, yaitu mengalahkan ego. Jadi dengan kita mengalah sebetulnya telah menunjukkan kemampuannya mengendalikan diri sendiri atau mengalahkan diri sendiri, karena sejak kita menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah lahir baru, tidak lagi berkuasa atas diri kita. Ini seperti yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 19-20 dari Indonesian Literal Translation yang berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu tempat suci bagi Ruach HaKodes yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli. Nah ini, kamu telah dibeli dengan suatu harga, yaitu nyawanya sendiri tentu saja, nyawanya Yeshua HaMashiach. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Jadi kita ini sudah bukan milik kita sendiri. Jadi orang yang mengalah itu orang yang tahu kekuatannya sendiri membahayakan orang lain. Ini yang seringkali dilakukan oleh Yeshua. Maka ketika Yeshua mau dilempari batu berkali-kali, beliau tidak melakukan apapun, karena Yeshua tahu ucapannya itu sangat dahsyat, dan apa yang diucapkan itu akan bisa terrealisasi. Nah, oleh karena itulah maka orang yang mengalah itu orang yang tahu kekuatannya sendiri membahayakan orang lain. Artinya kalau di dalam kehidupan sekarang ini, kalau membalas itu ya jawabannya cuma dua, masuk rumah sakit atau masuk kuburan. Oleh karena itu maka harus mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ya, saya dulu hobi main badminton, kalau melawan seseorang dari tepuk-tepukan awal saja saya sudah tahu, Rio, wah saya bakal kalah nih menghadapi orang ini. Atau enteng. Ya, kita bisa mempermainkan orang itu. Ya. Jadi kita bisa mengukur kekuatan lawan. Nah, Kepa saat dibohongi Ananias dan Safira menunjukkan bahaya ucapannya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-10, saya akan baca ini satu kisah yang cukup menarik. Makanya saya perlu baca juga. Di situ berbunyi begini, dan seorang pria dengan nama Ananias dan Safira istrinya telah menjual miliknya, dan dari jumlah harga itu dia telah menahan sebagian, sementara istrinya pun mengetahuinya, dan dengan membawa yang sebagian dia meletakkannya di samping kaki para rasul. Dan Kepa berkata, hai Ananias, mengapa Satan telah memenuhi hatimu sehingga engkau mendustai Ruach HaKodes dan menahan sebagian dari jumlah harga tanah itu? Selagi masih ada, bukankah dia tetap milikmu? Dan setelah terjual, bukankah dia berada dalam wewenangmu? Mengapa engkau menaruh hal ini dalam hatimu? Engkau tidak berdusta terhadap manusia, melainkan terhadap Elohim. Dan Ananias ketika mendengar perkataan ini, sambil terjatuh dia mengembuskan nafas yang terakhir. Dan ketakutan yang besar terjadi atas semua orang yang mendengar hal ini. Dan sambil berdiri, orang-orang muda itu mengafaninya, dan setelah membawa keluar, mereka menguburkannya. Dan terjadilah, kira-kira 3 jam kemudian, istrinya pun masuk dengan tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Dan Kepa berkata kepadanya, katakanlah kepadaku, apakah kamu menjual tanah itu seharga itu? Dan dia menjawab, benar, seharga itu. Dan Kepa berkata kepadanya, mengapa hal itu disepakati bersama oleh kamu untuk mencobai roh Yahweh? Lihatlah, kaki-kaki mereka yang menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan mereka pun akan membawa engkau keluar. Dan ketika itu juga dia jatuh di samping kakinya dan mengembuskan nafas yang terakhir. Dan sambil masuk, orang-orang muda itu mendapati wanita itu sudah mati, dan dengan membawanya keluar, mereka menguburkannya di samping suaminya. Jadi ini satu kenyataan bahwa kita tidak boleh main-main dengan perkataan kita. Karena perkataan kita itu, apalagi kita sudah menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
itu mengandung satu otoritas kuasa yang dahsyat sekali, Rio. Ya, sering dan sering kali apa yang saya ucapkan itu semua menjadi nyata. Saya ngomong tentang seseorang, nanti kamu akan seperti itu semua terjadi begitu. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa ucapan itu sangat berbahaya. Karena itu lebih baik mengalah, karena dengan mengalah itu bukan berarti kalah. Namun realitasnya banyak orang yang tidak mau mengalah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa banyak orang tidak mau mengalah? Nah, untuk ini nanti kita dengarkan di sesi yang ketiga saja, Rio. Baik, terima kasih Dedi. Mengapa banyak orang tidak mau mengalah nih sahabatku dalam sesi kita yang ketiga. Nah, ini sudah semakin luar biasa sahabatku. Nah, bagi yang mau bergabung silakan 0816654532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat. Tapi kami hadirkan dulu lagu pujian berikut ini. Tetap bersama dengan kami dalam program Refleksi bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Biarlah setiap kita hidup dalam kebenaran Torah Yahweh. Amin. Katakan, ku simpan firman-Mu dalam hatiku, agar hatiku tak melawan-Mu. Ajarlah aku jalan-jalan-Mu, biarlah Torah-Mu
sahabatku di 107.8 maupun yang mendengarkan di live streaming di www.suryakebenaran.com. Ya, masih bergabung kembali bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran, dan bersama dengan saya yaitu Rio di studio, dan bersama juga dengan pembicara kita yang sudah tidak asing lagi nih suaranya di ruang dengar sahabat, Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Masih semangat, Det? Semangat selalu. Haleluya. Haleluya. Ya, ini bagaimana nih atensi sahabat yang sudah bersiap-siap untuk bertanya di malam hari ini? Ya, Dedi, kita sudah punya penanya. Ya, Rio. Ini datang dari Dr. Ayu di malam hari ini. Haleluya. Selamat pagi, Dr. Ayu. Ya, baik, terima kasih Dr. Ayu sudah bergabung, dan ingatkan juga bagi sahabat di malam hari ini, siaran malam ini dapat sahabat simak kembali atau menonton nanti kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo. Shalom Pastor Yakub. Amin. Amin. Dan sahabat pendengar Radio Surya Kebenaran, apa kabar Pastor Yakub? Kabarnya haleluya, dahsyat Dr. Ayu, terima kasih. Mungkin saya tidak bisa menyimak sampai selesai karena ada appointment dengan pasien pagi ini, tapi saya tunggu jawaban di YouTube Pastor. Enggak apa-apa, selamat melayani pasien Dr. Ayu, sehat dari Bapak Yahweh menyertai tangan-tangan Dr. Ayu. Amin, amin, amin. Mungkin ini ada pertanyaan dari Dr. Ayu. Ya, silakan Rio. Ya, jika berbicara tentang mengalah, bukan kalah, saya tertarik dengan kisah di kitab Kejadian antara Esau dan Yakub. Nah, Esau mengalah dengan memberikan hak kesulungan kepada Yakub, tapi setelah itu dia tidak mau kalah dan ingin menghabisi nyawa Yakub. Bagaimana nih sikap yang baik ketika kita memilih mengalah dan agar tidak mudah terpancing dengan isu dan kita tetap pada sikap berbesar hati? Mungkin ini ada yang harus dikoreksi. Silakan. Saya pikir tentang Esau yang mengalah tadi ya. Kalau menurut saya sih Esau tidak mengalah, Dr. Ayu. Kenapa? Karena terjadi barter jual beli di situ, ya. Jadi hak kesulungannya dijual dengan semangkuk kacang merah kan. Jadi bukan betul-betul mengalah, tetapi ada terjadi satu barter. Nah, jadi Esau dalam hal ini dia tidak mengalah. Dan tadi sikap apa tadi yang terakhir? Di sini kan, tapi setelah itu dia tidak mau kalah dan ingin menghabisi nyawa Yakub. Memang. Kemudian bawahnya, bagaimana sikap yang baik ketika kita memilih mengalah? Ya, kalau bagaimana sikap kita kalau sudah memilih mengalah? Ya jangan membela diri, begitu. Jangan, ya saya kan memang sengaja mengalah lah. Ini enggak ngalah namanya. Kalau yang namanya mengalah enggak perlu menunjukkan kalau dirinya memang mengalah. Artinya legowo, kalau orang Jawa katakan ya, jadi ya berbesar hati begitu. Ya memang kalau sudah mau menyerahkan kekuatannya kepada orang lain, ya biar orang lain berbangga hati, tetapi kan hati kita bisa mengatakan bahwa saya bersyukur bisa membuat orang lain semangatnya timbul, kan begitu. Tetapi jangan kita menunjukkan bahwa itu kan karena saya mengalah. Dan ini agar tidak mudah terpancing dengan isu nih ya, Det. Ya biar saja. Biasa ketika kita mengalah kan diisukan yang enggak, biarin aja gitu. Yang penting sikap berbesar hati. Itu yang terpenting. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan pertama dari Dr. Ayu. Karena ini ada 4 pertanyaan. Kita langsung saja ke pertanyaan kedua. Bagaimana jika ada orang atau teman yang selalu mengalah dengan cara berdiam, dan di sisi lain dia tidak pernah mau menunjukkan isi hatinya, Pastor? Cara yang ampuh agar orang tersebut mau terpancing berbicara dan bisa memberikan sikap bahwa dia mengalah bukan karena kalah, sehingga kita tahu informasi kebenaran darinya itu seperti apa. Terima kasih Dr. Ayu. Ini satu pertanyaan yang luar biasa sekali secara psikologis. Bagaimana caranya? Ya kita memberi pertanyaan supaya orang tersebut menjawab gitu. Ya tentu pertanyaannya yang ringan-ringan dulu supaya nanti dia bisa menjawab. Kemudian dari jawabannya itu kita bisa menggali pola pikirnya, begitu Dr. Ayu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab. Dan juga terima kasih Dr. Ayu, pertanyaan kedua sudah dijawab oleh Dedi Yakub. Kita langsung saja ke pertanyaan ketiga dari Dr. Ayu. Ciri-ciri kita memiliki sikap mengalah itu seperti apa? Karena terkadang ego kita sangat berperan aktif nih, Pastor. Iya, kalau menurut saya ciri-cirinya ya hatinya damai.
kalau ngomong nggak nyolot gitu ya, kalau orang Jawa itu nyolot itu apa sih bahasa Indonesianya? Ngegas gitu. Ngegas, ya. Ya, ngomongnya apa, nadanya tinggi begitu. Jadi kalau orang sudah ngalah ya sudahlah. Ya. Saya salut dengan salah seorang ustadz yang tadinya begitu arogan luar biasa. Beliau adalah mu'alaf ya. Dari Kristen pindah ke Islam. Ya bagi saya enggak masalah, karena itu kan keyakinan seseorang. Dan saya seringkali katakan, ya kalau sudah jadi mu'alaf, ya sudahlah, tekuni saja agamanya yang baru, kan begitu. Tapi kan selama ini kan nyolot terus, menghina habis-habisan begitu. Kemudian kena kasus. Nah sekarang berubah. Ini saya salut sekali, Rio. Nanti saya sebut kalau waktunya. Ya. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab. Ini sekarang pertanyaan ketiga dari Dr. Ayu. Mengalah bukan kalah, berarti kita juga bisa menang tapi juga dalam kondisi tidak mengakui. Benar. Nah, di sini saya juga mau tahu Pastor, cara agar kita tahu seseorang memiliki berjiwa besar itu seperti apa, dan kita sebagai umat Tuhan yang percaya bisa menempatkan posisi kita di dalam mengalah dan kalah itu seperti apa? Saya sebut saja Ustadz tadi ya, karena ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Dr. Ayu. Tidak lain adalah Ustadz Yahya Waloni ya. Itu kita tahulah bagaimana ucapannya dulu ya. Tetapi kemudian setelah terjadi permasalahan, beliau menyadari. Makanya ketika diwawancarai, beliau katakan ya sudahlah, yang sudah berlalu, sekarang lihat ke depannya. Dan sekarang kita tidak lagi dengar tuh suaranya yang sumbang-sumbang, yang menjelek-jelekkan kekristenan. Dan bagi saya, ya kalau mantan ya pasti menjelekkan mantannya, namanya juga sudah mantan. Baik murtadin maupun mu'alaf. Ya kalau sudah jadi mu'alaf, tekunilah agama Islam dengan lebih baik. Kalau yang sudah jadi murtadin, ya tekuni saja agama Kristen dengan lebih baik, supaya bisa mendapatkan, orang bilang dalam tanda petik, hidayah yang lebih lagi begitu. Jangan kemudian mengumbar ucapan-ucapan yang penuh dengan kebencian dan kepahitan hati. Nah, jadi sikapnya seperti apa? Saya katakan bersikaplah seperti Yahya Waloni sekarang ini. Nanti Dr. Ayu bisa lihat di YouTube bagaimana sikapnya Yahya Waloni sekarang ini. Wah, saya salut sekali. Berbeda, bertolak belakang 180 derajat. Bukan 360 loh. Jadi itu kembali ini, lagi. Iya, itu kembali lagi. Tetapi ya saya mengharapkan semua baik-baik sajalah. Ya, bagi kalau masalah untuk memeluk agamanya itu ya silahkan sajalah ya. Karena tentu bagi Yahya Waloni agama Islam yang terbaik, dan saya juga menghargai imannya. Ya, tetapi kalau saya tentu menghargai iman saya sendiri. Ya, tentu yang penting adalah mengakui kesalahannya dan berubah. Itu Dr. Ayu. Baik. Terima kasih Pastor Yakub, Elohim Yufarek Otka. Amin. Terima kasih Dr. Ayu. Nanti jawabannya bisa dinonton ya, didengarkan di channel YouTube Yakub Sulistyo. Ya, channel YouTube Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo sendiri. Sahabatku, silakan langsung saja ke penanya selanjutnya. Ini ada seorang yang bertanya tapi tidak mau namanya disebutkan. Oke. Baik, terima kasih untuk sahabat kita yang sudah bergabung di malam hari ini. Ini dari luar kota Ambarawa. Ini, apakah orang yang gak mau melewatkan hal besar itu egois dan kayak anak kecil? Maksudnya gimana ini? Orang yang tidak mau melewatkan hal besar itu dia egois dan kayak anak kecil gitu maksudnya. Ya, tergantung kasusnya ya kalau menurut saya. Jadi ini terlalu luas. Jadi mungkin lebih spesifik lagi sehingga saya bisa memberikan jawabannya. Karena ini jawabannya juga relatif gitu ya, Rio ya. Ya. Oke. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Apa perbedaan mengalah yang tulus dan yang ada siasat nih? Ya, kalau mengalah siasat itu mengalah tetapi hatinya tidak rela, gitu.
Tetapi kalau yang tulus, ya memang sudah seperti yang tadi saya sampaikan kepada Dr. Ayu, ya kita mengakui kalah. Walaupun memang kita mengalah, tapi kita akui kalah. Karena kalah itu belum tentu, mengalah itu belum tentu kalah. Nah, orang kadang tidak bisa membedakan, karena dianggapnya kalau mengalah itu berarti kalah. Nah, ini satu kekeliruan. Terima kasih untuk yang bertanya. Dan apakah orang yang gak mau mengalah itu liar, Dedi? Tergantung ya. Nanti di sesi yang terakhir saya akan menyampaikan ada saat-saat tertentu kita tidak mau mengalah, begitu. Jadi memang mengalah itu baik, tetapi ada saat-saat tertentu kita tidak boleh mengalah. Karena itu saya katakan tergantung sikonnya. Ya, karena itu semua ini pertanyaannya yang jawabannya relatif semua sih. Dan apakah diam itu emas dan sekedar mengalah tanpa menegur? Jadi, ini pasti nanti diam itu emas, tergantung juga. Tergantung dari diamnya itu untuk kasus apa, begitu ya. Karena ini jawabannya bisa iya bisa tidak. Bisa iya bisa tidak, begitu. Ya, terima kasih untuk yang bertanya. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab. Bapak Yahweh memberkati. Amin, amin. Dan kita lanjutkan nih, Dedi, ini ada pertanyaan lagi nih, ini dari Semarang ya. Bapak Peter Purnomo. Selamat malam Pak Peter. Yang sudah bergabung. Selamat malam Pak Peter. Bapak Yahweh memberkati ya. Amin, amin. Shalom Mas Rio dan Pak Yakub. Amin. Saya amati kalau orang yang mau mengalah untuk tujuan yang baik dan mulia, pasti orang itu bijak. Untuk menjadi orang bijak, bukankah orang tersebut harus selalu mau belajar dalam banyak hal? Karena tanpa belajar kok rasanya susah untuk manusia jadi bijak dan mau mengalah pada akhirnya. Mengalah itu pasti tidak berhenti di situ, tapi hanya hold sejenak untuk menang di step berikutnya. Benar. Untuk itu butuh energi yang besar, dan inilah yang tidak mudah dilakukan oleh orang yang tidak mau belajar. Betulkah begitu Pak Yakub? Mohon dijelaskan peran Roh HaKodes dalam hal mengalah ini juga. Todaraba. Amin. Terima kasih sekali Pak Peter. Wah, ini satu pertanyaan yang dahsyat luar biasa. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Peter ini benar, bukan 100%, semiliar persen benar. Tetapi juga selain latihan juga kita berharap untuk Ruach HaKodes menolong kita, ya, karena Ruach HaKodes itu kan pembimbing, penasehat yang ajaib dan sebagainya. Itu yang akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mampu mengalah, gitu. Ya, walaupun nanti saya akan sampaikan ada saat-saat di mana kita tidak boleh mengalah, begitu. Tetapi apa yang disampaikan Pak Peter, saya setuju sekali. Dan memang harus seperti itu. Tetapi kita juga bukan hanya sekedar latihan, tetapi juga minta Ruach HaKodes yang membimbing kita, membantu kita, sehingga kita bisa seperti penanya tadi sebelumnya, yaitu mengalah tetapi tulus, gitu, bukan liar, gitu ya. Begitu Pak Peter, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Peter. Bapak Yahweh memberkati. Kita lanjutkan ini pertanyaan selanjutnya datang dari Surabaya di malam hari ini, dari Haleluya ya. Oh, Pak Jo, Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat malam Dedi Yakub. Iya, selamat malam Pak Jo. Yang selalu penuh dengan hikmat dan marifat Bapak Yahweh. Amin, amin. Serta semua berkat Bapak Yahweh yang berlimpah-limpah. Amin. Shalom dan selamat malam juga buat penyiar radio yang selalu penuh dengan sukacita nih. Haleluya. Ya, biarlah Bapak Yahweh memberkati berlipat ganda kita semua. Amin. Haleluya. Pertanyaan saya seputar nama Yahweh. Ceritanya seperti ini. Orang tersebut pernah tinggal di Israel oleh karena ada orang tua angkat. Namun ketika saya memberitakan kabar baik nama Yahweh, malah diketawai. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi orang yang seperti itu? Nah, itu sombong kalau menurut saya. Oh, ditanya kok ketawa. Nah, ini kan sombong, artinya merasa diri paling pinter. Jangan mentang-mentang tinggal di Israel berarti sudah hebat. Jangankan tinggal di Israel, orang Israel ini sendiri juga tidak sesuai dengan firman kok. Iya kan? Buktinya kitab suci mengatakan 1 Tawari 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1. Hodulah Yahweh kir ufei sumu hodiu wa amim alilotai.
bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, bukan panggillah sebutannya, Ya. bukan panggillah apanya begitu, tapi namanya. Nah, ayatnya seperti itu, tetapi orang Yahudi sendiri terikat oleh Talmud sehingga mengganti menjadi Adonai atau Hashem. Siapa yang nyuruh untuk mengganti? Apakah Talmud itu memiliki otoritas melebihi nama Yahweh itu sendiri? Ya, dulu saya kemarin waktu khotbah saya sampaikan, saya dulu ada nama Chinese yang diberikan oleh orang tua saya, tetapi oleh pemerintah diganti menjadi nama Indonesia, ya, biar berbau Indonesia. Dan saya mau, kenapa? Karena saya tidak memiliki otoritas untuk menolak begitu. Nah, sekarang siapa yang punya otoritas melebihi Bapak Yahweh sehingga mengganti-ganti namanya dengan seenaknya sendiri? Apakah karena mentang-mentang sekolah di Israel? Saya sih nggak pusing dengan sekolah di Israel. Begitu Pak Cu. Baik, terima kasih Dedi. Ini masih lanjutkan seputar nama Yahweh. Ini pertanyaan dari Pak Jeromi. Dikatakan bahwa Yod-Heh-Waw-He jika disebut Yahweh adalah salah karena masoretik. Nah, pengucapan sebenarnya adalah Yehuwa. Bagaimana menyikapinya nih? Nah, kalau masoretik Yehuwah itu juga salah. Yang benar Yehwah, bukan Yehuwah. Yehwah itu yang benar sesuai masoretik. Nah, kenapa? Karena itu pengaruh dari Talmud supaya jangan menyebut Yah, karena Yah itu merupakan sesuatu yang sakral, sehingga ketika menyebut Yah itu dianggap menghujat atau melecehkan nama Yahweh. Maka Talmud melarang menyebut Yah, maka diberilah tanda masoret supaya bunyinya Yeh gitu. Yehuwah bukan Yehuwah. Kalau Yehuwah juga tidak tepat. Yang tepat sesuai dengan tanda masoretiknya adalah Yehuwah gitu. Oke. Baik, ini masih berkaitan juga dengan pertanyaan ketiga mengenai tradisi Yahudi tentang nama Yahweh. Apakah mereka berani menyebut nama Bapa? Sebab dikatakan olehnya, ini temannya ini ya, olehnya dalam tradisi Yahudi mereka tidak menyebut nama YHWH. Bagaimana nih dia menjawab orang tersebut? Nah, ini kan tradisi, ya kan? Ya. Padahal kan nama tidak ada kaitannya dengan tradisi. Betul. Dan kenapa tradisi itu apa sih? Tradisi itu kan kebiasaan, ya. Nah, kenapa kok mereka tidak menyebut? Karena tunduk kepada perintah Talmud. Ya, memang Talmud itu ada hal yang baik, tetapi ada hal-hal yang melanggar firman. Nah, yang punya nama menghendaki namanya disebut supaya tidak dilupakan orang, supaya kejadian yang terjadi di Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10 tidak terulang kembali, satu generasi hilang tidak mengenal nama Bapa Yahweh. Ya, itu kan karena Yahweh tidak menghendaki namanya terulang kembali menjadi hilang. Makanya perlu disebut supaya diingat. Nah, kita ini mau ikut tradisi Yahudi atau tidak? Sekarang kalau kita yang dijadikan contoh orang Yahudi yang tidak menyebut Yahweh itu menolak Yeshua HaMashiach lu. Nah, kenapa tidak diikuti? Nggak konsekuen dong. Mikir. Nah, ini tunduk pada tradisi nih, Det. Gitu, Pak Ju. Hanya 3 pertanyaan, Det. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, mantap jawabannya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Jeromi di malam hari sudah bergabung, dan juga sahabat yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, kami masih menunggu atensi sahabat di 0816654532. Kita dengarkan lagu lagi ya, Dedi. Ya. Sebelum kita masuk pada Sesi yang ketiga. Ya. Oke.
segala raja, pujilah Elohim Israel. Soraklah seluruh bumi bagi pencipta alam. Yahweh Sephot namanya, Yahweh Sephot namanya. Dia turun ke dunia, berfirman bagi kita, menyelamatkan umatnya. Dia Yeshua HaMashiach. Rohnya ada di sini, ku rasakan kasihnya, mengurapi aku, berikan sukacita. Soraklah seluruh bumi bagi pencipta alam. Yahweh Sephot namanya, Yahweh Sephot namanya, Yahweh Sephot namanya, Yahweh Sephot namanya, Yahweh Sephot namanya. Dia Yeshua HaMashiach. Praise and sing unto the Lord, lift him up and praise his name. He is King of all kings. Let us praise Elohim Israel. So this praise throughout all the earth, his creator of the world. Yahweh Sephot is his name, Yahweh Sephot is his name. He is coming to the earth to give his word to us, set the people of the world. He is Yeshua HaMashiach. Holy Spirit in my heart, I feel his love in my life. He has anointed me, in him I will rejoice. So this praise throughout all the earth, this creator of the world. Yahweh Sephot is his name, 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 Yahweh Sephot is his name. He is Yeshua HaMashiach. He is coming to the earth to give his word to us, set the people of the world. He is Yeshua HaMashiach. So his praise throughout all the earth, his creator of the world. Yahweh Sephot is his name, 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 Yahweh Sephot is his name. He is Yeshua HaMashiach. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sebuah lagu pujian dengan judul Nyanyi Mazmur Bagi Dia, karangan nih Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Ini lagu sangat keren, Det. Haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, silakan sahabatku di 081. Bagi sahabat yang mendengarkan di malam hari ini,
Bisa langsung saja di 0816654532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat. Ya baik, jadi sebelum kita lanjutkan ke sesi ketiga, ini kita kembali dengan salah seorang penanya yang tadi non name yang tidak namanya disebut. Ini pertanyaannya yang pertama itu adalah, apakah orang yang tidak mau mengalah itu melewatkan hal-hal besar dalam hidupnya dan dia egois dan kayak anak kecil? Nah, seperti itu maksudnya. Kalau untuk masalah melewatkan hal-hal besar, iya, memang iya. Tetapi itu bukan berarti seperti anak kecil. Justru kalau anak kecil nggak mau mengalah loh. Ya, jadi untuk bapak atau ibu yang bertanya ini, kalau anak kecil itu justru nggak mau mengalah, maunya menang terus. Coba kita lihat aja anak kecil, kalau ini ribut, berebut makanan atau berebut mainan kan tidak mau mengalah. Nah, itu anak kecil. Ya, tetapi kalau mengalah itu berarti melewatkan hal-hal besar, benar. Tetapi ya itu menjadi konsekuensi untuk mengangkat orang lain supaya orang lain bisa semangatnya lebih daripada sebelumnya, begitu. Begitu, Rio. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab. Kita lanjutkan ini. Dedi, ada pertanyaan dari Dias di malam hari ini. Ini langsung saja, malam Pak. Ya, selamat malam. Mau tanya, apa benar saat penulisan Torah terdiri dari 4 sumber? Nah, sumber E, sumber J, sumber P, dan sumber D. Nah, di situ di mana masing-masing tersebut memiliki penyebutan yang berbeda tentang Allah Sang Pencipta, terutama sumber E dan J. Di mana E, Elohim, saat orang Ibrani kuno masih berpoliteis, dan akhirnya diganti menjadi monoteis. Nah, sumbernya ini dari ensiklopedia The Conception of Torah, Dr. Christine Hayes dari Yale University. Ya, terima kasih untuk siapa tadi? Dias. Ya, terima kasih Dias untuk pertanyaannya. Memang itu merupakan teori-teori ya. Sebetulnya kan tidak perlu diteorikan, tinggal hurufnya itu, huruf Ibraninya apa, membunyikannya bagaimana, kan begitu. Jadi karena orang menciptakan sesuatu yang baru, maka itu dijadikan sebuah teori, begitu. Tapi sebetulnya untuk nama Yahweh itu tidak perlu teori, tinggal hurufnya apa, membacanya apa, that's it. Lebih dari itu sudah tidak lagi sesuai dengan isi hati Tuhan. Karena itu di dalam video-video saya membuat bagaimana orang Yahudi waktu mempelajari ngajar kursus bahasa Ibrani, di situ ada bagaimana membaca Yod-He-Waw-He. Nah, itu saja disalahkan oleh penentang nama Bapa Yahweh. Nah, ini kan bagi saya sama saja dengan ngajarin ikan untuk berenang. Bagaimana ikan diajarin berenang? Bagaimana orang Yahudi yang membaca Yod-He-Waw-He berbunyi Yahweh disalahkan? Ya sudah, kalau orang Yahudi saja yang bahasa ibu disalahkan, ya saya angkat tangan. Kan gitu. Begitu, Dias. Oke, jadi komposisi yang dimaksud dalam penulisan Torah yang terdiri dari 4 sumber ini, apakah benar? Ya, memang itu teori-teori. Saya juga punya buku-bukunya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Dias sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih. Mungkin masih punya pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung saja. Dan baiklah, Dad, kita langsung saja masuk pada sesi yang ketiga di malam hari ini. Silakan, Dad. Terima kasih, Rio. Sahabat Surya Kebenaran, untuk sesi yang ketiga ini, kenapa ada orang yang tidak mau mengalah? Yang pertama adalah merasa kuat dan merasa mampu mengalahkannya. Nah, salah satu contoh adalah satu kejadian yang sedang terjadi saat ini. Ini kembali meninjak lanjuti untuk kita melek hukum dan melek politik ya, yaitu perang Ukraina dengan Rusia. Ini terjadi karena Ukraina merasa akan dibela oleh NATO, Inggris dan USA karena dirinya akan masuk NATO gitu. Tapi ternyata kita melihat satu realitas, NATO kan seperti no act talk only. Jadi sanksi ekonomi oleh NATO terhadap Rusia justru jadi senjata makan tuan karena Rusia minta perdagangannya harus menggunakan mata uang rubel. Nah, negara yang ngomporin saja tidak bisa berbuat apapun karena hutangnya masih belum bisa membayar
Dan situasi dalam negeri saja sudah morat-marit. Banyak homeless, orang-orang yang tidak punya rumah itu. Bahkan saya sempat nonton YouTube, ada homeless buka kemah di dalam kereta api. Nah, ini kan juga keamanan jadi terganggu, ya. Ini akibat yang mengerikan saat ini sedang terjadi. Saya sempat nonton YouTube, ada tentara Ukraina membunuh rakyat sipil, dikatakan yang melakukan adalah Rusia. Nah, akhirnya jadi jahat karena tidak mau mengalah. Ya, kalau saya sih katakan maklum, presidennya mantan pelawak. Ya, mungkin dianggap sedang melawak atau bermain-main dengan nyawa-nyawa orang, gitu. Dan memang kan presiden Ukraina itu kan memang pelawak, Rio. Ya. Ya, itu yang pertama. Jadi merasa diri kuat dan merasa mampu sehingga tidak mau mengalah. Yang kedua, ego atau gengsinya tinggi. Bagi orang yang ego atau gengsinya tinggi, mengalah merupakan aib bagi dirinya. Dan kalau saya boleh katakan seperti bapak atau ibu yang bertanya tadi, justru kalau orang tidak mau mengalah, itu masih kanak-kanak, sifat kanak-kanaknya kuat sekali. Makanya kita lihatlah, anak-anak itu siapa yang nyuruh untuk tidak mau mengalah? Tidak ada. Itu sifat bawaan yang selalu egonya tinggi, gitu. Ya. Kemudian selanjutnya, kapan kita tidak boleh mengalah? Lah ini, kapan kita tidak boleh mengalah? Ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah demi hasrat orang banyak, seperti negara-negara G20 misalkan. Ya, negara-negara G20 itu minta Indonesia mengekspor sebanyak-banyaknya biji nikel yang akan mendominasi dunia. Artinya sumber daya alam Indonesia itu harus diekspor sebanyak-banyaknya. Nah, karena biji nikel ini akan menggantikan minyak, maka Presiden kita Jokowi tidak bersedia menandatangani kesepakatan itu karena akan bernasib sama dengan zaman Orde Baru, sehingga Papua jadi korban. Kan kasihan itu Papua, kekayaannya dihabisi, digunduli sampai ribuan kilometer dalamnya. Kemudian kekayaan alamnya disedot ke Amerika, tapi Papua tetap miskin. Nah, jadi tumbal kebenaran itu hal yang kedua, demi hasrat orang banyak. Yang kedua, untuk jadi tumbal kebenaran, seperti Yesua mati sebenarnya karena mempertahankan kebenaran agar kejahatan bisa dikalahkan dengan kebaikan. Karena kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan atau kasih. Ini suatu realitas yang terjadi. Karena itu kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, bagaimana kita mengalahkannya? Ya kita berbuat baik. Ya, tetapi memang tidak gampang ini. Ya. Harus membutuhkan bimbingan Ruach HaKodes dan lahir baru, legowo atau rendah hati, begitu ya. Kemudian yang ketiga, kapan kita tidak boleh mengalah, yaitu apabila berbicara masalah keselamatan kekal. Ini harus dipertahankan seperti yang dilakukan oleh Kepa dan para Rasul. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 28 sampai 29, di dalam Indonesian Literal Translation dikatakan, dengan mengatakan, bukankah kami sudah memerintahkan kepada kamu dengan perintah agar tidak mengajar dalam nama itu? Ini para Rasul dilarang untuk mengajari nama Yesua. Dan lihatlah, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan bermaksud untuk menanggungkan darah orang itu atas kami. Tetapi para Rasul menjawab sambil menanggapi. Kepa dan para Rasul berkata, seharusnya lah taat kepada Elohim lebih daripada kepada manusia. Sadrah, Mesak, Abednego kan juga mempertahankan kebenaran, walaupun nyawa harus menjadi taruhannya. Begitu. Tetapi kembali saya mengimani bahwa kalau orang yang takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Tetapi kalau orang yang tidak takut kehilangan nyawa, dia akan mendapatkan nyawa. Ya, buktinya saya tidak takut memberitakan nama Bapak Yahweh, saya tidak hilang tuh nyawanya. Ya, artinya kebenaran itu tetap terrealisasi, begitu. Jadi kita melihat juga Stefanus misalkan juga tidak mau mengalah dalam mempertahankan imannya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 sampai 60 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, dan mereka terus merajam Stefanus yang tengah berseru dan berkata, ya Tuhan Yesua, terimalah rohku.
dan sambil bertekuk lutut dia berseru dengan suara nyaring, "Ya Yahweh, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan setelah mengatakan itu ia pun meninggal. Jadi di sini kita melihat bagaimana Stefanus ketika dirajam hatinya penuh dengan cinta kasih. Karena itu yang harus kita lakukan adalah jangan kita membuang keselamatan demi materi, demi ego, demi tradisi, demi perut. Demi materi, misalkan contohnya di dalam 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20, di sana dari Indonesian Literal Translation berbunyi, "Aku mempercayakan perintah ini kepadamu, hai Timotius, anakku, sesuai dengan nubuat yang dahulu engkau, supaya olehnya engkau dapat memperjuangkan suatu pertandingan yang baik dengan memiliki iman dan hati nurani yang baik, yang beberapa orang sehubungan dengan imannya telah menjadi kandas karena telah menolaknya. Mereka adalah Himeneus dan Alexander yang telah aku serahkan kepada Satan supaya mereka dapat didisiplinkan agar tidak menghujat." Ini yang pertama, contoh demi materi. Yang kedua demi ego. Di dalam Kisah Rasul 26 ayat 28 sampai 29 yang berbunyi, "Dan Agripa berkata kepada Paulos atau Rabi Saul, 'Sedikit lagi engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen.' Dan Paulos berkata, 'Aku berdoa kepada Elohim, baik cepat maupun lambat, bukan hanya engkau tetapi juga seluruh orang yang mendengarkan aku hari ini menjadi sama seperti aku pula, kecuali belenggu-belenggu ini.'" Jadi ini Agripa egonya kuat, sehingga walaupun dia tahu itu satu kebenaran, dia tidak bersedia untuk menanggalkan keegoisannya. Kemudian yang ketiga demi tradisi. Di dalam Roma 11 ayat 7 sampai 8 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, "Lalu bagaimana? Apa yang Israel cari? Dia tidak mendapatkannya, tetapi orang pilihan mendapatkannya. Dan yang tersisa mereka mengeraskan hati sama seperti yang telah tertulis, Yahweh telah memberikan kepada mereka roh kelelapan, sehingga mata tidak melihat dan telinga tidak mendengar sampai pada hari ini." Jadi ini karena tradisi lebih berkuasa, ya, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Jo, tradisi itu seringkali membelenggu. Karena apa? Saya katakan dengan tegas bahwa agama tidak menyelamatkan. Yeshua HaMasyiah yang adalah Yahweh Sang Pencipta yang menyelamatkan. Dan jika saat ini Ruach HaKodes berbicara melalui siaran ini, jangan mengeraskan hati. Yang terakhir, demi perut, Kejadian 25 ayat 32. Di sana dari Indonesian Literal Translation berbunyi, "Dan Esau berkata, 'Lihatlah, aku sedang menuju pada kematian, dan apakah gunanya hak kesulungan itu bagiku?'" Nah, ini yang perut seringkali mengubah situasi. Soal nama Yahweh saja, banyak pendeta tidak berani memberitakan namanya karena delusi, ya. Iman membabi buta, iman pokoknya kalau tidak lazim berarti salah, takut dipecat, takut tidak makan, sehingga akhirnya demi perut maka kebenaran dibungkam oleh dirinya sendiri. Ya, ini jangan sampai terjadi. Ya. Begitu Rio, ini sesi yang ketiga ya. Baik, terima kasih Dad untuk sesi yang ketiga. Ya. Dan di malam hari ini kita lanjutkan, ada penanya lagi nih dari Pak Joromi kembali dengan pertanyaan keempat seputar kehidupan. Ini dia ambil dari sebuah ayat Kolose 3:23 dari Indonesia Literal Translation berbunyi, "Dan segala apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia." Penjelasannya ini seperti apa, Dad? Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Ju. Penjelasannya gampang saja. Apa yang kita lakukan dengan serius, bukan coba-coba, ya. Artinya seperti saya, karena saya dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya saya melayani dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Segala pikiran, hati, semua dicurahkan untuk pelayanan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan, begitu. Nah, bagi yang bekerja sekuler, ya bekerja dengan sungguh-sungguh seperti kita melakukannya kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkati. Artinya kita berkualitas di dalam pekerjaan kita, sehingga ketika katakanlah di perusahaan ada pengurangan tenaga kerja, kita tidak ikut dikurangi. Kenapa? Karena kalau mau mengurangi kita, ya perusahaan merasa rugi karena kita berpotensi. Begitu Pak Ju.
Ya, baik, terima kasih Dedi Ya. sudah menjawab pertanyaan dari Pak Joromi. Dari kembali dengan sahabat kita Dias yang ada di Salatiga yang Ya. tadi bertanya Ded Ya. tentang buku yang ditulis oleh Dr. Christine Hayes Ya. dari Yale University. Ya. Ini dia minta link videonya Pak Yakub tentang nama Yahweh supaya bisa belajar nih. Oke. Karena maaf saya orang baru soalnya. Enggak apa-apa Dias. Kalau kita mau belajar, Tuhan memberikan kasih karunia. Amin. Tapi kalau kitanya sudah menutup diri, kita enggak mau belajar, ya seperti saya dulu, saya mengeraskan hati, apa itu Yahweh? Sudah benar-benar kok pakai Yahweh segala macam. Tapi ketika saya menyelidiki, ternyata ini bukan sekedar nama, tetapi satu kebenaran yang ada kaitannya dengan keselamatan. Amin. Saya katakan selamat untuk Dias yang mau belajar. Nanti saya kirim link-linknya, ya bisa ambil dari website Sinode Gereja Pemulihan Firman juga bisa. Nanti ketik saja Sinode Gereja Pemulihan Firman atau Yakub Sulistyo. Nanti di situ ada banyak sekali video-video saya karena lebih dari 400 video. Baik. Ya. Ya, terima kasih Dias, Bapak Yahweh memberkati. Dan Amin, juga terima amin. kasih Dedi di malam hari ini Ya. atas materinya yang luar biasa. Mungkin langsung saja kita masuk pada closing statement ini. Iya. Waduh, ini waktu kok cepet banget ya. Ya, closing statementnya singkat saja, 3 hal. Yang pertama, lebih baik mengalah daripada mengalahkan, tetapi melukai hati orang yang kalah. Ini sekali lagi, lebih baik mengalah daripada mengalahkan, tetapi melukai hati orang yang kalah. Itu yang pertama. Nah, tentunya kalau kita sudah mengalah ya dengan tulus seperti yang tadi ditanyakan oleh Dr. Ayu kalau tidak salah ya. Kemudian yang kedua, orang yang mengalah itu orang yang menang dalam menghadapi hawa nafsu dan ego pribadi. Nah, jadi saya justru sering salut dengan orang ini hebat, tetapi kok luar biasa sekali ya dia mau mengalah seperti itu. Padahal orang yang diajak ngomong tidak tahu bahwa sebetulnya siapa yang ada di depannya. Ini titelnya berderet-deret, tetapi dia kok mau menyadari kalau dirinya itu seperti orang yang tidak bertitel begitu. Nah, ini yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengalah itu beda dengan kalah, karena mengalah itu memberi kesempatan kepada orang lain untuk tampil. Artinya kita membangkitkan seseorang untuk lebih maju selangkah lagi. Begitu Rio, 3 closing statement saya. Baik, terima kasih Dedi atas materinya yang luar biasa di malam hari ini, yang pastinya sahabatku yang mendengarkan di rumah dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya, bahkan yang ada dari negara lain yang mendengarkan di malam hari ini. Dan kiranya setiap apa yang sudah dibahas di malam hari ini membawa berkat bagi setiap kita yang mendengarkan. Dan ini karena juga ada permintaan atensi sahabat dari Surabaya, mohon untuk ditutup dengan doa nih Dad di malam hari ini. Ya, silakan Dedi. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pembahasan materi mengalah bukan kalah pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan ajar kepada kami, berikan kemampuan untuk kami sering mengalah demi untuk kemajuan orang lain. Bukan berarti kami tidak mampu, tetapi kami memberi kesempatan kepada orang lain untuk lebih maju selangkah lagi. Tuhan berkati, bimbing kami supaya kami mampu legowo dengan hati lapang untuk membuat orang lain lebih daripada yang ada dalam kehidupan kami. Karena apa artinya kami bisa mengalahkan orang, tetapi kami sebetulnya membuat orang itu patah semangat. Terima kasih Bapak untuk pembahasan malam hari ini. Semua yang sudah mendengarkan radio streaming maupun melalui siaran langsung, kiranya Bapak Yahweh memberkati. Kalau sebentar kami akan beristirahat, Tuhan kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami di sepanjang malam kami beristirahat, supaya besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa yang kami kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua pendengar, baik yang mendengarkan saja maupun yang memberikan komentar, yang memberikan saran dan sebagainya. Tuhan berkati. Amin.
Demi nama Adonai Yeshua Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya baik, terima kasih Dedi. Bapak Yahweh Sama-sama, memberkati, ya. tetap sehat selalu, Amin. sukses pelayanannya semakin luar biasa lagi. Haleluya. Haleluya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah materi kita di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, mengalah bukan kalah. Dan sahabatku, sekali lagi sahabat bisa menyaksikannya kembali atau menontonnya kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo. Terima kasih sahabatku, sampai bertemu lagi di pekan depan di program yang sama, di jam yang sama. Bapak Yahweh memberkati. Pernah ku lupa semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Meski terkadang berat jalan yang aku lalui, namun Kau selalu ada di setiap langkah.